Halo semua, kenalin nama aku Sony Ferry Trimolana. Aku dari Prodi Usaha Perjalanan Wisata. Aku dari kelas I2. Di sini aku mau menjelasin mata kuliah Airport Ground Handling bab pertama sampai bab yang ke-11. Masuk ke chapter pertama, yaitu passenger handling. Di sini aku akan menjelasin passenger handling. Passenger handling atau penanganan penumpang adalah suatu tata cara atau proses dalam menangani atau melayani penumpang di suatu penerbangan, mulai dari proses reservasi atau pemesanan tempat hingga penumpang tiba di tempat tujuan. Kegiatan passenger handling terdiri dari beberapa unit, yaitu yang pertama, yaitu check-in counter. Check-in merupakan kegiatan pelaporan diri untuk keberangkatan penumpang yang melakukan suatu perjalanan serta tempat untuk memperoleh boarding pass yang terdapat seat number dan baggage stage sebagai tanda untuk memberikan informasi mengenai kepastian penumpang atau passenger melakukan keberangkatan. Yang kedua, boarding gate. Boarding gate merupakan tempat ruang tunggu penumpang yang akan naik ke pesawat atau proses terakhir dari suatu keberangkatan. Yang ketiga yaitu lost and found unit. Nah, hal ini yaitu hal yang bertanggung jawab atas pengawasan serta pergerakan bagasi penumpang pada saat tiba di bandara. Yang keempat yaitu customer service. Customer service membantu calon penumpang berhubungan dengan fasilitas dan kenyamanan bandara. Selama melaksanakan tugasnya, mereka berkeliling di sekitar area lobi, pintu keberangkatan dan kedatangan penumpang hingga area check-in. Untuk chapter yang kedua yaitu baggage handling. Baggage handling atau penanganan bagasi adalah proses penanganan barang bawaan yang sudah ditempatkan di check-in counter sampai ke bagasi pesawat. Cara kerjanya adalah menyiapkan mesin ban berjalan atau semacam conveyor belt untuk mengangkut bagasi penumpang yang didaftarkan pada counter check-in menuju ruang bagasi pesawat selanjutnya mengangkut bagasi dari pesawat tersebut ke bandara atau dimuat ke pesawat lain. Ketiga ini yaitu cargo or mail handling. Cargo or mail handling merupakan kegiatan pelayanan terhadap muatan atau barang keluar dan masuk yang melalui bandar udara sesuai dengan prosedur pemrosesan surat yang dimulai dengan penerimaan surat masuk, pengolahan atau penyelesaian sampai surat tersebut disimpan, yang nantinya meliputi loading unloading, pemindahan dari pesawat udara ke tempat penyimpanan, gudang atau kargo, menyusun dan menyimpan barang tersebut serta menyerahkan kepada pemiliknya atau sebaliknya menerima dari si pemilik. Keempat yaitu aircraft loading and handling. Nah, aircraft loading and handling ini merupakan aspek penting dalam industri penerbangan yang berfokus pada pergerakan pesawat yang aman dan efisien serta pemuatan kargo, bagasi, dan penumpang yang tepat. Proses ini melibatkan berbagai prosedur dan pertimbangan untuk memastikan stabilitas, keamanan, dan kinerja pesawat. Yang dimaksud dengan memastikan stabilitas di sini yaitu kemampuan untuk kembali ke posisi tertentu dalam suatu penerbangan. Yang ke chapter yang kelima. Chapter yang kelima yaitu load control. Load control merupakan unit yang menerima data-data pesawat dan muatan dari beberapa bagian terkait yang kemudian harus dihitung untuk mendapatkan keseimbangan pesawat atau weight and balance yang optimum sesuai waktu yang ditentukan untuk memperoleh on-time performance atau OTP. Dengan mengacu pada aspek safety, tujuan utamanya adalah menjaga pesawat agar tetap dalam batas berat maksimum yang diizinkan, menjaga keseimbangan pesawat, dan memastikan bahwa semua kargo dan penumpang terakomodasi dengan baik.
Proses ini penting untuk operasi penerbangan yang aman dan efisien. Chapter yang ketujuh. Chapter yang ketujuh yaitu Management and Safety. Manajemen and Safety merupakan pengelolaan berbagai aspek operasional dan sumber daya dalam industri penerbangan yang merujuk pada upaya dalam menjaga keselamatan penerbangan. Fungsi manajemen and safety dalam dunia penerbangan yaitu meminimalisir resiko yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan dalam dunia penerbangan dengan memastikan seluruh aspek keamanan dan keselamatan telah tersedia dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Tugasnya yaitu yang pertama, keselamatan pesawat dan anak dan awak pesawat. Yang kedua, keselamatan penumpang. Yang ketiga, keselamatan personel di darat. Yang keempat, keamanan fasilitas yang ada di bandara. Yang kelima, menjaga keamanan dan ketertiban di bandara. Ke chapter yang ketujuh. Chapter yang ketujuh adalah Aircraft Movement Control atau AMC. AMC adalah unit yang mengatur dan mengendalikan segala kegiatan yang berkaitan mengenai keamanan dan keselamatan penerbangan di apron, mengatur petugas di apron, serta mengatur pergerakan di apron maupun kendaraan penunjang lainnya di area apron. Nah, tugasnya sendiri yaitu sebagai penanggung jawab pelayanan, operasi penerbangan, pengawasan pergerakan pesawat udara, lalu lintas kendaraan, orang dan kebersihan di daerah sisi udara, serta pencatatan data penerbangan. Nah, AMC ini memiliki beberapa fungsi yaitu keselamatan, efisiensi, operasional pengendalian lalu lintas, dan juga koordinasi. Yang ke-8 yaitu ground hand Chapter yang ke-8 yaitu Ground Handling Agreement. Ground Handling Agreement adalah perjanjian antara maskapai penerbangan dan penyedia layanan darat yang menguraikan syarat dan ketentuan layanan penanganan darat yang dikontrak. Ini terdiri dari persyaratan hukum dan peraturan, standar kualitatif, dan rincian operasional maskapai penerbangan dan penyedia layanan darat menggunakan SGHA untuk menyepakati durasi kontrak, layanan yang akan diberikan, batas tanggung jawab, kepatuhan terhadap standar, persyaratan operasional dan biaya penanganan. Maskapai penerbangan dan penyedia layanan darat tidak diwajibkan untuk menggunakan SGHA, namun merupakan praktik umum bagi maskapai penerbangan anggota dan non-anggota IATA untuk menggunakan perjanjian penanganan darat standar untuk memudahkan negosiasi dan menetapkan landasan kontrak bersama. Kita beranjak ke chapter yang ke-9 yaitu Ground Support Equipment. Ground Support Equipment adalah peralatan penunjang darat yang terdapat di bandara, bisa berupa kendaraan tertentu maupun alat mesin yang dioperasikan oleh tenaga yang ahli. Jenis-jenis ground handling ground support sendiri, yang pertama yaitu baggage towing tractor atau BTT, merupakan kendaraan roda 4 mirip seperti mobil tetapi tidak memiliki atap, berfungsi untuk menarik dan menggandeng alat-alat GSE seperti baggage cart atau keranjang bagasi, cargo dollies, dan sebagainya. Nah, yang kedua ini aircraft towing tractor atau ATT. Hampir sama seperti baggage towing tractor, hanya saja ukurannya lebih besar termasuk bagian ban dan bagian ban bodinya fungsinya sendiri untuk menderek pesawat. Nah, yang ketiga yaitu Ground Power Unit atau GPU, merupakan alat yang berfungsi sebagai pemasok tenaga listrik AC maupun DC ke pesawat.
Bentuknya sendiri berupa mesin radiator. Mesin radiator GPU ini akan dibawa dengan menggunakan BTT. Nah, yang keempat yaitu Belt Conveyor Loader atau BCL, alat yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan bagasi maupun kargo. Belt conveyor dipasang untuk memindahkan barang di bagian belakang dan pesawat dan wide body. Nah, yang kelima sendiri yaitu Passenger Boarding Stairs atau PBS. Nah, PBS ini adalah alat tambahan yang berguna untuk menaikkan dan menurunkan penumpang agar lebih mudah menjangkau pintu pesawat di tempat yang lebih tinggi. Nah, yang keenam ini water service truck. Water service truck ini adalah kendaraan berjenis truk yang berfungsi untuk memasok kebutuhan air bersih untuk kebutuhan di pesawat. Yang terakhir yaitu hydrant pit. Hydrant pit adalah sistem pipa yang ditanam di setiap stand parkir pesawat. Biasanya keduanya terletak di sisi kiri dan kanan pesawat. Ke bab yang ke-10. Bab yang ke-10 yaitu Environmental Specification for Ground Handling Operation. Nah, dalam ruang lingkup ground handling memiliki beberapa fase seperti yang pertama yaitu pre-flight. Pre-flight sendiri adalah kegiatan penanganan terhadap bagasi dan kargo dari penumpang serta pos pesawat sebelum keberangkatan di bandara. Yang kedua, post-flight. Post-flight adalah kegiatan penanganan terhadap penumpang serta bagasi atau barang bawaannya, kargo, dan pos setelah penerbangan di bandara tujuan. Nah, target yang harus dicapai ground handling sendiri yaitu yang pertama flight safety, yang kedua on time performance, yang ketiga customer satisfaction, yang keempat yaitu reliability. Lanjut ke lingkup tugas umum ground handling. Yang pertama yaitu memastikan penumpang mendapat tiket sesuai destinasi tujuan. Yang kedua, membantu pengecekan barang bawaan. Yang ketiga, mengarahkan penumpang menuju boarding room. Terakhir yaitu Ground Operation Training Program. Ground Operation Training Program atau bisa disebut program pelatihan operasi darat adalah suatu program diploma yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi di lapangan melalui kursus manajemen dan operasional. Kursus-kursus ini diajarkan oleh para pakar industri dan berfokus pada praktik terbaik dalam lingkungan operasional yang kompleks di bandara. Program operasi darat merupakan aspek penanganan pesawat di bandar udara serta pergerakan pesawat di sekitar bandar udara kecuali pada landasan aktif. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pelajaran mata kuliah Airport Ground Handling dari bab pertama sampai ke bab 11 ini. Bila ada kurang atau kesalahan dari perkataan saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.